Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Dede Dati, guru biologi SMA Negeri 1 Ragung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang asal-usul kehidupan. Banyak teori yang sudah menyatakan tentang asal-usul kehidupan. Teori yang pertama adalah teori abiogenesis. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Aristoteles, Anthony van Leeuwenhoek, dan John Needham. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian teori yang kedua adalah teori biogenesis. Tokohnya adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Tokoh ini menyatakan bahwa makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup sebelumnya, sehingga mereka mempunyai postulat omne vivum ex oppo, omne oppum ex vivo, omne vivum ex vivo. Kalian tahu apa itu artinya? Teori biogenesis dikeluarkan berdasarkan percobaan. Francesco Redi mencoba menyimpan sebuah daging di dalam toples yang ditutup rapat, kemudian ada juga yang dibiarkan terbuka dan yang ditutup dengan kain kasa. Sedangkan Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur itu menggunakan air kaldu yang dididihkan terlebih dahulu. Coba kalian pelajari lebih lanjut tentang percobaan mereka sehingga mereka bisa menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Teori yang ketiga adalah teori evolusi kimia. Tokohnya adalah Harold Urey dan muridnya adalah Stanley Miller. Harold Urey menceritakan bahwa pada saat pembentukan bumi yang masih panas, dimungkinkan di atmosfer purba dulu, zaman dulu, hanya ada 4 gas, yaitu H2O, H2, NH4, dan CH3. Kemudian terjadi hujan badai disertai petir yang menyebabkan keempat gas itu bereaksi dan hasilnya diperkirakan adalah berupa zat-zat organik seperti ribosa, asam amino, dan adenin. Jadi, pada teori evolusi kimia, tidak disebutkan makhluk hidup pertama yang ada di bumi, hanya mereka menyampaikan bahwa dari senyawa anorganik dengan energi petir akan menghasilkan senyawa organik yang merupakan bahan baku dari makhluk hidup. Teori yang keempat adalah teori evolusi biologi. Tokohnya adalah Alexander Oparin dan Halden. Sebenarnya teori evolusi biologi adalah kelanjutan dari teori evolusi kimia. Dari senyawa organik yang terbentuk dari proses karena ada energi petir, itu akan jatuh ke bumi berupa subpurba. Kenapa disebut sub? Karena isinya adalah senyawa-senyawa organik yang merupakan materi-materi genetik dan membran sel. Setelah terbentuk materi genetik dan membran sel, dimungkinkan akan terbentuk makhluk hidup yang pertama, sifatnya uniseluler, prokariotik, anaerob, dan heterotrof. Makhluk hidup apa ya yang pertama kali ada menurut teori evolusi biologi? Coba kalian pikirkan jawabannya. Kemudian yang kelima, ada teori evolusi Charles Darwin. Charles Darwin adalah merupakan salah satu tokoh tentang evolusi. Dia melakukan ekspedisi ke Kepulauan Galapagos dan dia menemukan ada banyak bentuk paruh burung finch yang berubah sesuai jenis makanan yang ditemukannya. Di situ biasanya burung finch itu adalah pemakan biji. Ternyata ada beberapa jenis burung finch yang merubah bentuk paruhnya disesuaikan dengan makanan yang ada di sekitarnya. Misalkan sekarang burung finch ada yang memakan kaktus, ada yang memakan serangga, bahkan ada yang memakan sari bunga. Ada beberapa teori yang saling bertentangan di dalam teori evolusi. Yang terkenal adalah tentang teori leher jerapah yang sekarang lehernya panjang. Ada dua teori, yaitu yang pertama menurut teori John Baptist de Lamarck, kemudian yang kedua menurut Charles Darwin.
Coba kalian cari tahu informasi tentang kedua teori ini. Kemudian kalian boleh menuliskannya di dalam buku catatan bagaimana pendapat Lamarck tentang leher jerapah yang lehernya panjang. Kemudian bagaimana pula tentang pendapat Darwin tentang leher jerapah yang lehernya panjang. Kalian setuju dengan pendapat siapa? Silakan tulislah alasan kalian di dalam buku catatan. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.